Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Mancil di sini di Deep Blue Channel. Oke. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan masih terus melakukan aktivitas menyelam. Nah, kali ini saya pengen ngebahas nih, ada 13 item, 13 yang sering dialamin sama penyelam-penyelam pemula. Ya, kan biasa ya kalau misalnya penyelam pemula tuh masih bingung ketika menyelam. Dan di sini saya akan bahas nih supaya teman-teman yang penyelam pemula bisa belajar dan mengevaluasi diri setelah menonton YouTube ini. Oke, yang pertama yaitu kurang rileks, tegang. Jadi ketika teman-teman yang baru itu dia akan selalu tegang untuk menyelam. Nanti gue gimana ya, nanti gue bagaimana ya, nanti gue, ekualisasi gue belum lancar nih, mask clearing gue belum bisa nih. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang sebenarnya teman-teman bisa atasi dengan latihan, ya. Terus yang paling penting adalah memang jangan tegang, ya dibikin relax aja, dibikin fun. Ketika ingin menyelam asik, gue pengen menyelam sama idola gue nih, sama instruktur gue nih, atau sama siapa. Jadi dibikin enjoy. Tapi jangan lupa ya tetap latihan juga supaya kita bisa mengatasi dan kita percaya diri dengan apa yang akan kita lakukan ke depan. Oke. Nah, yang kedua adalah buoyancy. Ya, kita ngomongin buoyancy nih. Kebanyakan kalau yang baru-baru itu ya, hobinya mengayuh terus karena buoyancy-nya belum dapat. Sebenarnya saya sering menemukan gitu ya, misalnya kita lagi nyelam nih, terus tiba-tiba ada aja tuh nyelamnya ngebut banget, mungkin 80 km per jam ya, kayak si Valentino Rossi, ngebut banget. Pasti itu baru, karena dia nggak ngejar apa-apa. Kenapa dia ngebut banget? Karena dia takut ketika dia tidak ngayuh, dia akan jatuh ke bawah. Karena buoyancy-nya belum dapat. Ya, bayangin ya, ketika dia nggak ngayuh, dia pasti akan bam gini. Tapi kalau buoyancy-nya dia dapat, dia nggak perlu ngayuh pun tetap stay atau diem. Ya. Nah, itulah dia keseringan yang dialami sama penyelam-penyelam pemula. Oleh karena itu, teman-teman ketika ingin menyelam, latihan aja buoyancy-nya. Di kolam pun tidak apa, sama aja. Yang penting teman-teman bisa tahu mengatasinya seperti apa, supaya nyelamnya tidak ngebut lagi. Saya yakin ketika teman-teman nyelam yang ngebut itu, ketika ditanya, kamu ngelihat apa? Nggak lihat apa-apa. Saya konsentrasi berenang. Seperti itu. Nah, apabila teman-teman buoyancy-nya udah diperbaiki, teman-teman akan sangat menikmati menyelamnya. Oke. Lalu yang ketiga, mask clearing. Ya. Nah, ini sering terjadi juga. Misalnya mask clearing di 5 meter. Ya, teman-teman yang baru, dia karena dia masih belum bisa mengaturnya atau segala, dan tidak tenang, jadi begitu mau mask clearing dia ambil napas dalam gitu kan, ya kan, ambil napas dalam, terus dia kicking terus kan, sedangkan dia posisinya berdiri begitu. Nah, dia posisi berdiri, dia kicking terus, kicking, dia nggak sadar tuh, kicking, nggak tahu pas dia buka begini, dianya udah di permukaan. Nah, itu tadi ya. Solusinya gimana? Nah, ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu atau melakukan perbaikan atau apa, bisa terjadi masalah, ingat selalu ya, stop, think, act. Kita berhenti dulu, kita atur buoyancy dulu, pelan-pelan, relax saja. Oke, saya mau mask clearing. Ya udah, lakukan mask clearing. Ingat, kaki nggak usah ngayuh, diem aja. Kalau buoyancy-nya udah dapat, diem, baru lakukan mask clearing.
Ya, jadi jangan kakinya kicking, kita mas keliling. Gitu kan, kicking terus kita nggak sadar nih. Pas begitu gini, lah kok kita udah di permukaan. Nah, itu yang sering terjadi ketika bagi teman-teman penyelam yang pemula. 4, posisi seperti kuda laut, yaitu berdiri begini ya. Nah, ketika menyelam, ada saat posisi seperti kuda laut, ada juga sih. Kalau kita capek ya boleh aja. Asal jangan begini terus. Nah, menyelam itu posisi yang terbaik, yang benar adalah seperti terbang. Seperti Superman gitu. Ya. Nah, itu buoyansinya memang kita mesti atur sedemikian rupa. Demikian juga bagaimana kita menaruh pemberatnya. Solusinya teman-teman harus latihan. Latihan boleh di laut. Kalau cukup dana atau rumahnya dekat laut, silakan latihan nyemplung di laut. Ya, kita atur, kita proporsionalkan pemberatnya. Misalnya kita pakainya 4, di sini 2, di sini 2. Misalnya 5, sini 2, sini 2, sini 1. Jangan sampai posisinya miring-miring, diikat yang secara proporsional supaya kencang, jadi tidak goyang-goyang. Supaya kita menyelamnya jadi nyaman. Ya, ketika kita menyelam gini, kita usahakan posisi kita, badan kita jatuhkan. Ya. Apabila sulit sekali ya boleh satu pemberatnya taruh di tangki, diikat di band belakang supaya kita lebih berat ditumpu sini, jadi bisa mudah seperti ini. Ya. Ya, paling utama adalah kita sering berlatih. Nah, yang kelima adalah tangannya seperti perenang. Jadi gini nih. Wah. Padahal kita nggak perlu, karena kita bukan perenang, kita melakukan scuba diving. Ya, kalau scuba diving, teman-teman bisa perhatikan instrukturnya atau guide-nya, dia cukup begini saja, ya, tangannya begini atau ya begini, suka-sukanya. Yang pasti dia nggak begini, nggak, ya. Cukup ketika kita ingin maju ke depan, kita cukup kayuh kaki aja. Selebihnya kita main napas untuk mengatur buoyancy kita. Kalau kita melakukan banyak gerakan, tangan, kaki semua, akibatnya nanti kita akan kecapean sendiri. Oke, solusinya tadi adalah mengatur daya apung kita. Oke. Nomor 6. Tidak hafal posisi inflator, deflator. Jadi yang mana posisi untuk inflate supaya mengisi, yang mana untuk deflate. Jadi ketika dia nggak tenggelam, dia panik nyarinya ke kiri, ke kanan, kemana gitu kan. Snorkel lah dia pencet-pencet ini, padahal itu bukan inflator. Oke. Nah, solusinya teman-teman harus melakukan semacam orientasi alat selamnya sendiri. Meskipun itu sewa ya, teman-teman harus menghafal alat yang kita sewa. Misalnya, kalau inflator, deflator itu selalu posisi selalu ada untuk recreational diver. Biasanya inflator, deflator itu selalu ada di sebelah kiri. Nah, itu biasanya kita cukup meraba gini. Ya. Nah, kita ketika dapat, oh ini kalau mau deflate kita tinggal posisi berdiri. Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah telat ekualisasi, akhirnya susah. Ya, ini karena terlalu excited, ya, terlalu senang banget, wah, terus teman-teman nyelam aja tidak melakukan ekualisasi terlebih dahulu. Solusinya teman-teman untuk ekualisasi yang pertama juga harus relax banget. Terus lakukan setiap meter ekualisasi tersebut supaya jangan sampai kita merasa sakit terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya berasa sakit ya seperti pelajaran pemula, kita berhenti dulu, lakukan ekualisasi. Kalau masih tidak bisa naik 1 meter, lakukan ekualisasi sampai ekualisasi tersebut sukses.
Apabila sukses, kita turun lagi pelan-pelan, lakukan ekualisasi tiap meter. Oke. Karena kalau kita lupa, itu nanti akibatnya lebih sulit. Gitu. Lebih sakit, karena sakit terus panik. Nah, kita menghindari hal-hal tersebut. Boros udara. Ya, kebanyakan penyelam baru memang boros udara. Karena namanya baru ya, mereka masih belajar bagaimana untuk ini, agak sedikit panik, napasnya langsung seperti itu. Nah, solusinya adalah teman-teman harus latihan. Kita latihan, terus kita mengenal semua alat selam yang kita pakai, ya. Kita orientasi alat selam kita, inflator di mana, terus di mana dump valve-nya, terus bagaimana posisinya ketika kita ingin deflate. Kalau pada saat tiarap, kita mesti mana yang pencet, mesti tarik, ya. Misalnya sebelah kanan kita tarik karena posisi tiarap. Nah, itulah solusi supaya kita tidak boros udara. Terus buoyansinya diatur, ya. Belajar trimming lagi berapa banyak pemberat kita yang kita butuhkan. Karena kalau kita keberatan, itu juga pengaruh sama borosnya udara kita. Oke. Lupa body. Nah, ini biasa nih kalau lagi ya baru-baru gitu ya, lupa. Seperti yang tadi yang awal-awal saya bilang, dia udah nggak inget body, dia ngebut terus karena takut jatuh ke dasar. Nah, ini sebenarnya balik lagi, intinya teman-teman, satu, mesti ngontrol buoyancy, terus sama body minimal maksimal kita 2 meter jauhnya, supaya kalau ada apa-apa kita bisa menangkap atau memanggil atau menggrab teman kita supaya tidak terlalu jauh. Oke. Ingat, dari diri kita sendiri mesti benar dulu supaya kita juga aman, terus tidak membahayakan diri kita dan tidak membahayakan orang lain juga atau body kita. Suka pegang-pegang marine life karena gemes gitu ya, misalnya ketemu penyu itu kayaknya excited banget kan, terus dipegang-pegang. Ya sebenarnya dilihat aja udah cakep kok, nggak usah dipegang-pegang. Memang ada yang gemes, takutnya satu ya, penyu pasti akan nggak nyaman. Yang berikutnya mungkin ada apanya lah di cangkangnya penyunya itu yang bisa membuat kita kena sting, jadi ada sesuatu yang beracun kayak gitu. Jadi saran saya sih jangan pernah megang-megang semua marine life yang ada di laut. Memang itu indah, tapi kita liatin aja. Selalu jaga jarak di 1 meter dengan koral-koral dan marine life, ya, supaya kita juga tetap aman. Memakai tongkat pointer buat berhenti. Nah, tahu kan tongkat yang pointer yang aluminium itu? Nah, itu banyak diver baru ya menggunakan itu. Jadi kalau dia parkir, gitu, taruh. Sebenarnya nggak perlu itu, ya. Yang kita perlukan adalah tadi mengatur daya apung kita. Lagi-lagi tuh daya apung memang paling penting, ya. Jadi kita nggak perlu tuh nyocok-nyocok, ya whatever lah, apa yang dicocok-cocok bisa akibatnya bisa akan merusak, dan kitanya jadi nggak belajar gitu loh. Kitanya jadi berpatok selalu selalu mengandalkan si pointer tersebut buat parkir. Sebenarnya nggak perlu. Teman-teman cukup belajar buoyansinya. Bisa berhenti, diam aja di tengah.
ya. Jadi itu lebih bagus. Kecapean. Nah, ini kecapean. Kenapa kecapean? Karena tadi satu, buoyansinya yang belum bagus. Akibatnya semua gerakan, tangan gerak, kaki gerak, supaya dia tidak jatuh ke dasar laut. Inflatornya selalu dipegangin supaya ingat gitu. Padahal kalau udah dapat buoyansinya, udah lepas saja. Kita konsentrasi sama napas kita. Ya. Nah, demikian tadi 13 item yang sering dialami oleh penyelam baru dengan solusi-solusinya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ulasan saya ini bisa menjadikan ini sebuah inspirasi supaya teman-teman menyelamnya lebih bagus lagi. Dan tetap akan menyehatkan diri teman-teman dan menyehatkan kehidupan bawah laut karena menyelamnya udah semakin bagus. Oke, sekian dari saya ulasan mengenai attitude menyelam ini. Oke. Yuk kita nyelam lagi.